Oke, hari ini kita akan sama-sama mendalami sebuah renungan yang luar biasa. Judulnya, Kemuliaan di Balik Salib. Nah, ini langsung ke inti masalah ya. Gimana sih caranya kita bisa menemukan kekuatan justru pas lagi dihantam krisis? Saya yakin kita semua pasti pernah ya ada di titik ini. Rasanya tuh beban hidup berat banget. Entah itu soal ekonomi, masalah keluarga, atau mungkin kesehatan yang nggak kunjung membaik. Pertanyaan ini jadi titik awal kita semua, karena ini pengalaman yang ya sangat manusiawi. Nah, untuk menjawab rasa itu, renungan ini menawarkan sesuatu yang beda. Ini bukan solusi instan ya, bukan sulap, tapi sebuah cara pandang baru, sebuah kacamata baru untuk melihat harapan, bahkan di saat kita merasa udah mau nyerah. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita jujur-jujuran soal beban hidup, lalu kita akan masuk ke ide utamanya, kemuliaan di balik salib. Setelah itu, kita bedah 3 kisah penting dari kitab suci, lihat gimana cara aplikasinya, dan diakhiri dengan pesan tentang harapan. Simpel kan? Jadi kita mulai dari sini ya, dari kejujuran. Dari pengakuan kalau, ya hidup itu kadang berat banget dan capek. Nggak apa-apa kok ngakuin itu, justru ini jadi pondasi kita bersama. Bahwa kita semua sedang berjuang. Nah, dari sini cara pandang kita mulai dibalik. Ide besarnya adalah salib itu bukan titik akhir, bukan tanda kita kalah. Justru, salib itu jadi simbol kehadiran Tuhan, jadi sumber harapan yang nggak kita duga-duga, bahkan di momen paling gelap sekalipun. Oke, untuk memperkuat ide tadi, kita akan lihat 3 cerita kunci dari Alkitab. Anggap saja, ini 3 pilar yang akan menopang iman kita waktu lagi goyah. Yuk kita lihat satu persatu. Kisah pertama, kita kembali ke kitab Kejadian, ketemu sama Abram. Coba deh kita bayangin, betapa radikalnya panggilan ini. Disuruh pergi, ninggalin semua yang dia kenal demi sebuah janji yang bahkan belum kelihatan bentuknya. Coba kita resapi perintah ini. Pergilah. Bukan cuma pindah rumah loh. Ini meninggalkan segalanya. Negara, keluarga, zona nyaman. Menuju kemana? Ke negeri yang akan kutunjukkan. Belum tahu di mana. Ini benar-benar lompatan iman yang, wow, luar biasa. Terus apa artinya buat kita sekarang? Cerita Abram ini kayak cermin kan? Mungkin negeri kita yang harus ditinggalkan itu adalah kebiasaan buruk. Atau mungkin pekerjaan yang udah nggak bikin kita bertumbuh. Intinya, kita semua dipanggil untuk berani melangkah keluar dari zona nyaman, percaya penuh sama janji Tuhan, walau kita belum lihat ujungnya. Oke, sekarang kita lompat ke perjanjian baru, ke Santo Paulus. Nah, kalau Paulus ini beda lagi. Dia nggak ngasih janji-janji manis. Justru ajakannya itu sangat jujur, sangat real. Perhatikan deh kalimatnya. Ikutlah menderita. Paulus nggak bilang hidup akan mulus, tapi ada lanjutannya yang krusial, oleh kekuatan Allah. Jadi kuncinya di situ, bukan pakai kekuatan kita sendiri, tapi bersandar pada kekuatan Tuhan. Ini pesan yang menguatkan banget loh, karena jujur aja, pas lagi susah, gampang banget kan kita mikir, Tuhan di mana sih? Tapi Paulus seolah bilang, hey, justru di saat inilah kamu diundang buat bersandar sama Tuhan. Kenapa? Karena justru di saat kita paling lemah, disitulah kekuatannya jadi paling nyata dalam hidup kita. Dan sekarang, kisah ketiga, ini puncaknya. Peristiwa transfigurasi. Yesus bawa 3 muridnya naik ke gunung, dan di sana dia menunjukkan kemuliaannya. Ini bukan cuma pamer kekuatan ya, tapi ada pesan yang dalam banget di baliknya. Nah, lihat deh perbandingan ini. Petrus kan takjub banget ya, sampai dia bilang, Tuhan, enak kita di sini aja. Dia pengen bikin kemah, pengen lari dari realita di bawah. Tapi apa kata Yesus? Turun Petrus. Maksudnya apa? Pengalaman spiritual yang luar biasa itu bukan buat pelarian, tapi buat jadi bensin kita, buat membekali kita turun lagi ke lembah kehidupan sehari-hari dan menghadapi semuanya dengan kekuatan baru. Oke, kita udah dapat 3 kisah luar biasa. Pertanyaan berikutnya kan, so what? Gimana caranya kita bawa pelajaran dari puncak gunung ini ke dalam rutinitas kita yang kadang, ya gitu-gitu aja dan penuh perjuangan? Nah, renungan ini ngasih kita 3 langkah praktis. 1, cari gunung tabor kita masing-masing. Bisa jadi itu Ekaristi, tempat kita recharge iman. 2, sediakan waktu hening. Diam sejenak, baca kitab suci, coba dengarkan suara Tuhan. Dan ketiga, ini yang paling penting, terima salib harian kita. Bukan pasrah tanpa daya ya, tapi menghadapinya dengan keyakinan. Saya nggak sendirian, ada Yesus bareng saya. Oke, kita sampai di kesimpulan utamanya. Jadi, intinya apa? Pesannya bukan bagaimana cara lari dari penderitaan, tapi bagaimana menemukan harapan yang kokoh justru di tengah-tengah penderitaan itu. Ayat dari Roma ini rasanya merangkum semuanya dengan sempurna ya. Ini soal perspektif.
Penderitaan kita sekarang seberat apapun rasanya, itu nggak ada apa-apanya dibanding kemuliaan yang sudah disiapkan buat kita. Inilah janji besar iman kita. Sebagai penutup, saya mau kita sama-sama merenungkan pertanyaan ini. Gimana kalau cara kita melihat krisis selama ini salah? Gimana kalau ternyata krisis terberat yang kita hadapi itu justru adalah pintu gerbang menuju kemuliaan kita yang terbesar? Sebuah kesempatan untuk benar-benar merasakan kekuatan Tuhan dengan cara yang sama sekali baru. Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.